Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah sekalian, Ramadan itu disebut dengan bulan yang penuh dengan keberkahan. Salah satu alasan utamanya karena di bulan Ramadan diturunkan kitab yang mengandung keberkahan. Kitabun anzalnahu ilaik mubarakun. Kitab ini yang diturunkan kepadamu Muhammad mengandung keberkahan. Sehingga Quran itu kitab yang penuh dengan keberkahan. Karena turunnya di bulan Ramadan, otomatis Ramadan jadi bulan yang penuh dengan keberkahan. Para jemaah, tolong dibedakan antara berkah dan berkat. Itu berbeda, ya. Karena yang kita maksud kalau berkah di sini maknanya adalah al-barokah, yang kemudian Imam Nawawi menyatakan barokah ini maksudnya kebaikan yang terus tumbuh dan berkembang. Karena asal katanya al-birkah. Al-birkah itu air yang mengalir dan berkumpul bertemu. Sehingga ketika kita sebut barokah, itu maknanya pahalanya yang terus ngalir, kebaikannya yang terus tumbuh dan berkembang. Itulah makna barokah. Sehingga para jamaah dalam agama kita itu ada yang namanya amalan tabarruk. Amalan mencari keberkahan, ngalap berkah, golek barokah. Contoh, pernikahan itu barokah apa enggak? Barokah. Ketika pernikahan dilaksanakan di bulan yang penuh keberkahan, maka kita menggabung antara pernikahan yang diharapkan barokah dilangsungkan di bulan yang penuh barokah, berarti barokah di atas barokah, keberkahan di atas keberkahan. Nah, cuman gak umum orang mau ngadakan pernikahan di bulan Ramadan, padahal bisa irit para jamaah, ya. Kan lagi puasa semua soalnya. Pernikahan itu mendatangkan keberkahan. Lah kalau nikah sekali sudah mendapatkan keberkahan, supaya naik barokahnya maka harus, saya tuh mau ngomong karuniai keturunan solih-solihah loh, ya. Kok malah arahnya nikah bertambah-tambah. Baik, jamaah sekalian, yang mau kita bahas dalam kesempatan kali ini adalah kita mau mengambil barokah dari Al-Quran. Dengan cara apa? Ayat tadi lanjutannya Shot ayat 29, liyadabbaru ayatihi waliyatadakkaru ulul albab. Kitab ini bisa mengandung keberkahan kalau kita renungi makna-maknanya, kita perhatikan isi-isinya, amalkan kandungannya. Maka izinkan saya di kuliah 70 menit 70 menit apa 7 menit ini Pak, ya. 10 menit ya, 10-15 lah saat, ya. Jauh-jauh masa cuma 7 menit ya. Kuliah 15 menit ini saya akan coba mengajak para jamaah kita sama-sama merenungi ayat-ayat yang terkandung dalam surah As-Saffat. Surat yang ke-37 ayat 41 sampai ke bawah, ya, 10-an ayat para jamaah. Dan ayat-ayat ini ternyata berbicara tentang jannah, tentang surga. Sesuatu yang gak pernah kita lihat sebelumnya, gak pernah kita pikirkan sebelumnya. Sesuatu yang kaitannya sama alam gaib, alam akhirat. Tapi karena ini termaktub dalam Al-Quran, kita wajib meyakini kebenarannya 100%. Gak boleh ada keraguan sedikit pun. Mari kita lihat para jamaah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika lahum rizqum ma'lum. Mereka itu memperoleh rezeki yang maklum, yang tertentu, yang khusus bagi penghuni surga. Dapat rezeki yang khusus. Apa rezekinya? Fawakih. Rezekinya buah-buahan. Tahan dulu para jemaah. Saya khawatir ada yang langsung mikir, ya Allah, jauh-jauh sampai surga cuma dapat buah. Oh nah, Pak, ya. Sebentar. Para ulama membahas surga itu mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Sesuatu yang enggak pernah kita lihat dengan mata kita sebelumnya.
Kita nggak pernah dengar dengan telinga kita sebelumnya. Terbersit aja nggak pernah, Pak. Artinya kalau sekarang ada yang coba mengimajinasikan surga, inilah gambaran keindahan surga, itu tidak mewakili surga sedikit pun, enggak. Karena surga itu lebih daripada itu semua. Sehingga ketika Allah berfirman tentang buah di surga, dan kebetulan ada juga buah di dunia, para ulama membahas namanya boleh sama, tapi hakikatnya pasti berbeda. Namanya sama buah, tapi bentuknya, rasanya, ukurannya, warnanya, besar kecilnya itu pasti berbeda. Jadi jangan khawatir. Namanya sama buah, hakikatnya pasti berbeda. Wahum mukramun. Orang-orang yang di surga itu mereka dimuliakan, Pak. Orang-orang mulia. Kenapa? Karena dulu ketika di dunia mereka memang orang-orang mulia. Tapi kita jangan salah, kemuliaan itu tidak diukur dengan kekuasaannya. Kemuliaan itu nggak diukur dengan jabatannya. Kemuliaan itu nggak diukur dengan kekayaannya. Kemuliaan itu nggak diukur dengan popularitasnya, banyaknya followernya, banyaknya subscribernya. Enggak. Dalam Al-Quran, kemuliaan itu inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian semua, di antara kita semua adalah yang paling bertakwa. Jadi seseorang itu mulia karena ketakwaannya. Boleh jadi dia pejabat, tapi ternyata dia korupsi. Lebih mulia pasukan kuning tapi hidupnya jujur. Boleh jadi dia penguasa, tapi ngaku Islam tapi nggak sholat. Lebih mulia marbot masjid yang senantiasa menegakkan sholat 5 waktu. Maka jangan khawatir para jamaah, kita harus mencapai derajat kemuliaan ini dengan apa? Dengan takwa. Dan semoga kita mencapainya semua. Amin. Baik. Kita lanjutkan, Pak. Fi jannatin na'im. Di dalam surga-surga yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan. Apa sih kenikmatan surga itu? Kita itu kalau di surga ngapain para jemaah? Di ayat-ayat berikutnya Allah menggambarkan aktivitas kita di surga. Ala sururin mutaqabilin, di atas tahta-tahta kebesaran berhadap-hadapan. Tafsirannya di atas dipan-dipan ada meja, ada kursi kebesarannya, mereka duduk berhadap-hadapan. Gampangannya bahasa kita, Pak. Penghuni surga itu ngapain kerjaannya? Penghuni surga itu kerjaannya nongkrong, leye-leye, cangkruan. Ya. Loh, wajar, di surga, Pak, iya kan? Di surga itu seneng terus, nggak pernah susah, sehat terus, nggak pernah sakit, hidup terus, nggak pernah mati. Ya, makanya para jamaah di dunia ini kita jangan kebanyakan nongkrong, ya. Apalagi nongkrong anfaedah. Ya. Kenapa? Di dunia ini bukan leha-leha. Di dunia ini bukan seneng-seneng. Di dunia ini bukan santai-santai. Di dunia ini beramal. Santainya nanti di surga. Ya, kalau kita sering nongkrong di dunia, saya khawatir kita nggak bisa nongkrong di surga. Ayat lanjutannya. Kalau orang nongkrong itu mesti ada hidangannya kan, ada minumannya kan. Di sini Allah juga sebutkan, yutafu alaihim bika'sim min ma'in. Diedarkan kepada mereka gelas. Yang gelasnya ini isinya adalah khomer dari air sungai yang mengalir. Jadi di surga itu para jamaah ada sungai khomer. Itu salah satu minuman penghuni surga. Minumannya adalah khomer. Saya ingatkan lagi, nama boleh sama, hakikat pasti berbeda. Di surga ada khomer, di dunia juga ada khomer. Tapi khomer di surga kata Allah bayda, warnanya putih bersih, warnanya putih jernih, ladzatin lisyaribin, ketika diminum rasanya lezat bagi orang-orang yang meminumnya. La fiha gaulun walahum anha yunzafun, enggak ada alkohol di dalamnya, enggak ada unsur memabukkan. Ini khamr surga, Pak. Putih bersih, enggak ada alkohol, enggak memabukkan, diminum lezat. Namanya sama, hakikatnya berbeda. Khamr di surga lezat rasanya, khamr di dunia rasanya. Saya jadi curiga. Ini pertanyaan jebakan sebenarnya, Pak. Kok tahu, kok bisa jawab? Katanya orang-orang rasanya pahit. Udah tahu pahit masih diminum para jamaah. Baik, kita lanjutkan para jamaah.
Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan firman-Nya. Tadi nongkrong-nongkrong ya, kemudian minum-minum minumannya khamr, kata Allah berikutnya, wa indahum qasiratut tarfi'in ka'annahunna baydun maknun. Lagi nongkrong-nongkrong, minumnya khamr, di sebelahnya ternyata ditemani oleh bidadari. Masya Allah. Ya, tapi mohon maaf Pak, ayat-ayat bidadari ini harus kita skip, ya, kita lewati. Kenapa? Ada ibu-ibu, ya kan? Kita kurang nyaman. Bapak-bapak insya Allah dapat bidadari, ibu-ibu insya Allah dapat Gak ada masalahnya bidadara itu, Bapak Ibu, ya. Makanya kita nggak akan tafsirkan bidadari ini, Pak. Ini nanti kita bikin kajian khusus laki-laki 17 tahun ke atas, Pak. Ya, supaya ibu-ibu nyaman. Kita nggak usah bahas bidadari. Pokoknya nongkrong, minum khamr, dan kemudian sebelahnya ada bidadari. Kita lanjutkan, Pak. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Namanya orang nongkrong kan pasti ngobrol. Penghuni surga juga gitu, nongkrong ngobrol. Apa yang diobrolkannya? Qala qailu minhum inni kana li qarin. Berkata salah seorang di antara mereka, "Hei, dulu aku tuh punya temen loh di dunia." Loh, iya dah? Iya, emang kenapa temanmu itu? Yaqul a innaka laminal musaddiqin a idamisna wa kunna turaban wa idoman a inna lamadinun. Temennya dulu itu, para jamaah, diceritakan sama penghuni surga, temanku dulu itu ragu-ragu sama kehidupan akhirat. Temanku itu nggak percaya sama hari kiamat, hari kebangkitan, padang mahsyar, sampai surga neraka. Temanku tuh nggak percaya, malah ngeledek. Kamu emang udah pernah ke surga? Kamu udah pernah ke neraka? Emang kamu yakin kamu kalau meninggal nanti kamu dibangkitkan lagi? Sudahlah, nggak usah sok alim, nggak usah sok suci, ya. Jangan mabuk agama, biasa-biasa saja. Belum tentu nanti surga neraka itu ada. Sudahlah, hidup sebagaimana biasanya, nggak usah terlalu banget. Nah, itu. Ini sekarang kita rasakan paham-paham isme-isme orang-orang yang meragukan kehidupan akhirat. Padahal kita itu harusnya wabil akhiratihum yuqinun. Harusnya kita gitu, yakin. Sekarang gara-gara nggak pernah ada buktinya, nggak pernah ngelihat yang namanya pahala, nggak pernah ngelihat yang namanya dosa, nggak pernah mampir ke surga, apalagi ke neraka, juga nggak ada yang mau mampir ke neraka. Para jamaah, kita semua akhirnya banyak yang meragukan. Persis seperti yang diceritakan oleh Allah dalam ayat Al-Quran ini. Maka kemudian dia lanjutkan ceritanya. Kita sudah sampai akhir, Pak. Qal hal antum mutalliun. Mau nggak kamu ngelihat temanku yang dulu di dunia itu? Ayo, kita lihat temanmu itu. Di mana dia sekarang? Fattala afara'ahu fi sawa'il jahim. Setelah dilihat, temannya yang dulu ragu terhadap kehidupan akhirat itu berada di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala. Para jamaah, ternyata penghuni surga itu bisa ngelihat penduduk neraka yang ada di bawahnya. Supaya apa? Supaya mereka tambah bersyukur kepada Allah. Kenapa? Dulu di dunia aku capek-capek sholat, capek-capek puasa, capek-capek taraweh, capek-capek baca Quran, capek-capek beribadah. Sekarang aku menuai hasilnya. Aku bisa mendapatkan kenikmatan di surga. Penghuni neraka bisa ngelihat penghuni surga di atasnya. Supaya apa? Supaya dia tambah nelongso. Jadi penghuni neraka itu disiksa fisiknya, disiksa juga psikisnya, disiksa juga mentalnya. Kenapa dulu dia tidak sebagaimana temannya hidup dalam rangka beribadah? Sehingga para jamaah, mudah-mudahan ayat-ayat ini menjadikan kita untuk terus termotivasi, istiqomah. Ramadan mau berakhir, tapi ibadah jangan pernah kendor. Justru di akhir-akhir Ramadan ini kita gaspol, kita teruskan ibadah kita sampai Allah mencabut nyawa kita. Sehingga mudah-mudahan Allah mudahkan kita beramal soleh dan menerima semua amal ibadah kita. Dan dari amal ibadah kita itu menjadi sebab kita untuk masuk ke dalam surga. Dan saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan wajah-wajah para jamaah Masjid Al-Furqan malam hari ini, wajah-wajah inilah yang nanti akan nongkrong di surga. Amin, Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.